Bapak, Ibu-ibu, saudara semuanya. Puji Tuhan, di sini saya dikasih kesempatan untuk bersaksi tentang kehidupan saya pada waktu saya sebelum masuk SPK. Sebelum masuk SPK itu saya lagi mengalami sebuah ujian dalam rumah tangga saya sekitar tahun 2018 yang lalu. Jadi saya dikasih ujian, cobaan itu masalah rumah tangga, Bapak Ibu. Jadi kami diuji, ujiannya karena kami tidak mempunyai kesepakatan dalam maksudnya Bapak waktu itu sendiri karena ditinggal istri. Iya, sendiri tinggal istri. Berapa lama Pak Bapak ditinggal istri dan anak-anak? Pada waktu itu ya kurang lebih 2 tahun Pak. 2 tahun ya Bapak ditinggal istri. Terus gimana Pak ceritanya? Terus pada waktu itu ya saya sebelum ikut SPK ya masih berjalan sendiri, enggak. Ya saya bingung juga sebagai manusia yang nggak ada temen, yang nggak ada ngajak saya sharing, ngajak ngasih pengertian, ngasih pendapat ke saya. Tanpa disangka-sangka suatu waktu itu datanglah Pak Marioto berkunjung ke tempat saya, dan akhirnya saya bercerita tentang keadaan saya. Saya mengalami dalam masalah rumah tangga, dan akhirnya Pak Marioto datang mengajak saya untuk ikut Komsel, untuk ikut SPK. Nah, di situ saya menemukan sebuah pengharapan, sebuah pemulihan dari Tuhan. Saya dihibur dengan nasihat-nasihat yang bisa membangun hati saya, membangun iman saya ya. Di situ akhirnya setelah dikasih pengarahan Pak Marioto ikut SPK, pemulihan terjadi sekitar tahun 2000 ya, tahun inilah 2020 bisa kembali bersatu. Ya ini mungkin Tuhan tuh punya rencana yang lebih indah, tepat pada waktunya. Salam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya. Saya Juntung. Saya mau bersaksi hari ini bagaimana saya mengalami Kristus dalam kehidupan kami. Sebelum saya menjadi pengikut Kristus, saya sudah melihat mukjizat Tuhan begitu nyata ya. Jadi beberapa bulan yang lalu, papa saya sakit, sesak napas lumayan parah, jadi harus dirawat di rumah sakit. Setelah beberapa hari dirawat, kondisi papa saya semakin memburuk, nafasnya semakin berat, terus perutnya kembung kayak bengkak gitu. Dan malam itu udah nggak bisa makan. Saya sama saudara-saudara saya melihat kondisi papa saya begitu. Malam itu kami udah pasrah. Semangat Pak Juntung, kamu pasti bisa. Amin. Semangat. Maaf. Ayo Pak Juntung. Ya malam itu kami udah pasrah ya. Sepertinya udah nggak ada harapan. Dan pas di malam itu, salah satu gembala kami, yaitu Pak Heri, datang ke rumah sakit untuk mendoakan papa saya. Dan puji Tuhan, waktu itu papa saya juga mau membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus dan mau bertobat pada saat itu. Dan setelah didoakan,
keesokan harinya papa saya dipulihkan. Ya. Amin. Jadi besok paginya nafasnya semakin membaik dan perutnya nggak kembung lagi dan langsung udah bisa makan waktu itu. Dan sampai saat ini yang tadinya nggak kuat jalan lagi karena sesak napas, sekarang udah bisa jalan.